Artinya diharapkan juga faktor eksternal Pak Jokowi itu. Dan Pak Prabowo sudah menyampaikan komitmen yang jelas bahwa beliau akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Itu komitmennya, Bang. Jadi kan sudah dibilang, apakah kita berjodoh, bisa berbesan dengan PDI Perjuangan atau tidak, itu urusan nomor 12. Yang jelas kita berkomitmen, kalaupun tidak bisa berbesan, kita bertanding untuk bersanding. Untuk bersanding. Yang kedua, komitmen akan melanjutkan keberhasilan Pak Jokowi akan dilakukan oleh Pak Prabowo secara terang-benderang dimanapun beliau selalu menyampaikan itu secara terang-benderang dan tegas. Itulah Pak. Jadi begini Bung Lati, kalau saya melihatnya, ini masih lama Bang. Ini bos-bos telepon nih Bang. 5 menit lagi. Disampaikan Bung Andre tadi benar sekali. Jadi kan tingkat approval, tingkat popularitas Pak Presiden Joko Widodo, tingkat yang dihargai oleh masyarakat itu hampir 80%. Coba kalau kita perhatikan, katakanlah koalisi, kalau kita sebut kerjasama yang di luar kita ya, di luar yang melanjutkan katanya perubahan itu. Antitesa Pak Jokowi. Kurang lebih 20% juga. Coba perhatikan. Nah yang tadi 70 sekian persen, hampir 80% terbagi antara kami. Nah di kami, Bung Latif, jangan lagi dikompori. Kalau cerita endorse, beliau adalah Bapak Presiden Joko Widodo adalah kader PDI Perjuangan. Tapi hubungannya dengan Pak Prabowo, dengan Pak Jokowi. Tadi saya sudah katakan, dua orang yang kompetisi. Bayangkanlah Presiden Joe Biden sama Donald Trump bisa bersama-sama. Masuk di akal nggak itu? Nah ini kejadian yang sungguh luar biasa. Itu kebesaran hati Bapak Presiden Jokowi dan kebesaran hati dari Bapak Prabowo, dari kedua belah pihak. Jadi di sini kami sebagai kader tentu bersama-sama. Tetapi beliau menghargai tentu sebagai yang tadinya sudah berkompetisi demikian hangat dan sekarang bersama. Apalagi Pak Prabowo berkomitmen untuk meneruskan dari pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden. Dan menarik Bang, di acara MNC Forum ya di sini ya. Pak Prabowo kan sudah menyampaikan Indonesia tuh harus punya demokrasi yang khas. Khas Indonesia itu apa? Khas Indonesia itu kita tidak usah saling menjelek-jelekan. Ya, kita khas Indonesia adalah demokrasi yang yang saling menunjukkan keberhasilan dan program tanpa perlu menjelek. Itu disampaikan di MNC Forum. Bahkan di saat Bang Eriko melakukan rakernas di di sekolah partai di Lenteng Agung. Ya, di Lenteng Agung, kami juga mengadakan taklimat ketua umum di hari yang sama. Dan di situ sampaikan, kenapa kita adakan hari ini? Karena hari ini adalah hari kelahiran Bung Karno. Itu tanggal 6 Juni di Dharma Wangsa kita mengadakan. Bagaimana secara mendadak ketua DPD Gerindra se-Indonesia dikumpulkan, pengurus DPP, anggota Dewan Pembina, anggota DPR RI, fraksi Gerindra semua dikumpulkan oleh Pak Prabowo. Satu hari langsung dikumpulkan dan di situ beliau menegaskan. Pertama acaranya hari ini adalah hari kelahiran Bung Karno. Yang kedua, beliau tegaskan lagi Pak, kita tidak boleh menyerang siapapun. Diulang-ulang, kalau Anda tidak ikut ini, berarti Anda bukan barisan saya. Silahkan keluar dari Partai Gerindra. Ini bukan mau menyerang kiri kanan. Tidak. Tapi kan ini menyerang atau ngompori Pak. Pak Jokowi, Pak Prabowo kan calon hari ini yang rame 3. Nah, kalau PDI Perjuangan berharap 2 saja yang maju berkompetisi atau tetap 3? Begini, Bung Latif, apapun ceritanya nanti masyarakat rakyat yang menentukan. Tentunya partai-partai ini akan melihat ke sana. Kalau sekarang kan 3, walaupun sebenarnya secara hitungan matematis masih bisa 4. Masih bisa. Masih bisa 4. Tetapi silakan saja, kan masih banyak penjajakan. Tetapi yang kita sadari bersama, ini pembelajaran buat kita semua, bahwa rakyat ini sudah sangat cerdas. Mereka memilih, ada semacam bonus lah katakan begitu, bagi partai yang memberikan kadernya untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Itulah kenapa kami sangat berkepentingan, begitu juga Bung Andre sangat berkepentingan untuk maju. Begitu juga dengan partai-partai lain, kalau memang tidak memungkinkan jadi capres, jadi calon wakil presiden. Nah, di sini, di proses ke depan ini, nanti akan makin terlihat bahwa ini akan terjadi pengerucutan. Dengan apa? Dengan memasang-masangkan ini. Ya kalau kami sih sama Bung Andre, ya supaya diundang lagi nanti di acaranya cawe-cawe ini kan. Kalau enggak nanti ya cuman sekali itu. Jadi tidak bisa juga kita buka secara keseluruhan. Kalau dibuka sekarang Bang, Abang nggak ngundang kita berdua lagi. Nggak seru lagi ya Bang. Terakhir. Apa Bang? Kalau sudah capresnya udah jelas, kata orang kan penentuan cawapres juga berpengaruh untuk kemenangan. Jadi gini, mungkin nggak suatu saat Anies dengan Prabowo? Jadi gini Bang, Pak Prabowo ini berkomitmen
akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Bukan antitesa Pak Jokowi. Oke. Itu satu. Itu jelas ya Bang? Jelas. Yang kedua, bilang perubahan jangan berharap jadi cawapres yang Prabowo. kami berkomitmen melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Ya. Itu satu. Yang kedua, urusan presiden dan wapres di koalisi kami tentu akan dibicarakan oleh Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin. Kalau istilah sekjen Partai Gerindra, Gus Muhaimin itu adalah pemegang kunci Inggris cawapresnya Pak Prabowo. Tapi saya akan sampaikan secara tegas, sampai saat ini kita bicara dalam acara cawe-cawe ini, calon wakil presiden ataupun kandidat terkuat calon wakil presiden Pak Prabowo adalah Gus Muhaimin. Oke. Sedap kalau gitu. Kalau Ganjar? Sudah kuduga nih. Ini nggak perlu menduga. Kata Ibu Mega tadi, sabar tunggu aja. Betul ya Bang? Nanti kata Bang Eriko, dia ditanya cawapresnya. Aku nggak adil kali katanya nanti. Nggak ada seperti itu. Ini nggak ada cerita adil. Makanya Nggak ditanya, adil ini. biar Ini bagian pemantik itu tadinya ini yang paling pas itu. Nah kalau saya jawab saja. Itu memang masih perlu waktu. Saya harus jujur menyampaikan itu yang disampaikan di internal kami juga di dalam pembahasan kemarin juga di Rakernas seperti itu. Bahwa ini masih banyak calon-calon. Bayangkan dari kami saja sudah ada 10. Dari P3 yang sudah bekerja sama ada 4. Dari Hanura saya belum tahu. Jangan lupa Perindo juga udah masuk. Inilah tidak sabarnya. Saya udah menduga ini apa ini? Bung Latif Siregar ini nggak sabar, nggak mungkin. Pasti kita sebutkan tempat kita di sini, nggak mungkin itu. Ya, Perindo berapa nama? Ada partai yang dukung nggak disebut-sebut sampai sekarang. Ini satu lagi, PAN kan sudah menyampaikan ada calonnya. Nah itu silakan saja nanti siapa yang. Dan terakhir mengenai Perindo tadi sudah ditandatanganin katakan kesepahaman dalam mitra kerjasama. Nah tapi saya belum tahu apakah Perindo mempunyai calon wakil presiden yang akan diajukan. Nah ini saya belum mendapatkan info yang valid. Mungkin nanti malam pas makan malam. Nanti malam makan malam nanti disampaikan ya saya tidak tahu kan begitu kan tidak baik untuk menduga-duga. Mendahului dan menduga-duga. Iya seperti itu. Suasananya riang gembira, mungkin seperti inilah politik Indonesia ke depan. Jadi nanti pemilunya harus berjalan dengan riang dan gembira. Dan ini pesta rakyat Indonesia. Dan apa satu lagi tadi bertanding untuk bersanding. Sampai di sini cawe-cawe untuk Indonesia yang lebih baik. Latif Siregar pamit. Siap, pamit. Assalamualaikum. Bang. Ngeri kali.